Kali ini kita akan ngebahas penjelasan dari post credit scene dari film Captain America Brave New World. Jelas video ini akan mengandung spoiler, jadi buat teman-teman yang belum nonton, tanggung sendiri akibatnya. Kalau masih ngeyel, jangan salahin gue di kolom komentar di bawah itu. Jadi kita akan sepenuhnya ngebahas penjelasan-penjelasan dari kata-kata The Leader yang muncul di post credit scene dari Captain America Brave New World. Dimana di sana The Leader mulai mentis bahwa akan ada koneksi antara film Captain America ini dengan dunia Hulk dan juga multiverse. Dan pastikan kalian nonton sampai akhir video karena ada banyak banget kemungkinan-kemungkinan, dan nantinya kita akan tambahkan sedikit teori menarik terkait dengan post credit scene tersebut. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu terkait dengan fenomena yang bikin resah para fans Marvel seluruh dunia. Ini tentu saja terkait dengan intro dari film Captain America Brave New World yang lempeng aja, nggak ada apa-apa. Biasanya kan kita lihat intro tradisionalnya warna merah muncul kayak gitu, kayak udah, yang ini hitam putih, bleng, cuman berapa detik, udah mulai langsung to the point ceritanya gitu. Banyak yang bilang, oh ini mau langsung ke ceritanya, nggak mau bertele-tele. Jangan gitu kisana, nggak kayak gitu. Buat teman-teman yang udah ngikutin Marvel, pasti nggak sesimpel itu. Pasti dari intro logo kayak gini tuh ada maksud tertentu. Yang pertama, warna dominan dari logo ini adalah hitam dan putih. Kita tahu sendiri bahwa makna hitam dan putih adalah sisi yang berlawanan, bisa kebaikan berlawanan dengan kejahatan, kemenangan juga kegagalan. Nah, dari kata-kata kemenangan dan juga kegagalan, ini menandakan bahwa era MCU sebelum ini kayak agak sedikit redup, kayak cenderung gagal, dan kemudian mereka akan memulai lagi. Jadi hitam putih ini seperti mereset, meribut dari MCU sebelumnya. Dan fakta yang kedua, tentu saja di sini nggak ada tuh logo-logo tradisional yang memperlihatkan superhero sebelumnya, karena ini memulai dari awal lagi bahwa Captain America Sam Wilson ini akan merekrut Avengers yang baru. Jadi titik nolnya itu dimulai dari film Captain America Brave New World ini, dimana dia akan mencari member Avengers yang baru. Dan tentu saja logo ini melambangkan tema dari seluruh filmnya, bahwa Avengers saat ini lagi vakum, nggak ada siapa-siapa. Jadi nanti ketika dia udah menemukan member Avengers, yang pertama kita tahu sendiri bahwa member Avengers pertama adalah Falcon, temannya sendiri. Jadi nantinya akan muncul Falcon mungkin bersama dengan Miss Marvel, kemudian juga The Marvel dan sebagainya. Itu akan dimulai dari awal lagi. Jadi tentu saja setiap logo dari Marvel itu melambangkan isi cerita filmnya, dan di filmnya Sam ini akan merekrut membuat Avengers yang baru lagi sesuai dengan perintah dari Thaddeus Ross. Jadi jelas logo yang hening ini menandakan bahwa Marvel akan memulai dari awal lagi, akan membangkitkan lagi kualitas mereka. Dan terbukti Captain America Brave New World, meskipun ada beberapa orang yang bilang ini jelek, sampah, bla bla bla, tapi pada kenyataannya memang standar dari Marvel sekarang udah makin dewasa. Dan ini titik puncaknya dari Captain America Brave New World, kemudian juga melangkah ke Thunderbolt nanti yang makin tinggi, dan nanti gongnya ada di Fantastic Four makin tinggi. Dan jelas memang Captain America ini ada di titik yang paling bawah lah kalau kualitas di sepanjang dari tahun 2025 ini. Tapi tentu saja dengan standar setinggi ini akan membuat Marvel makin berkualitas, dan gue yakin sebenci-bencinya orang sama Marvel, tentu saja mereka bakal nonton dan penasaran sama filmnya. Buktikan sendiri, karena memang pada dasarnya kita tumbuh kembangnya itu dari Marvel ya. Sekarang orang mau sok-sok inilah sinopil parah, ujung-ujungnya kalian juga nonton di OTT kan. Jadi ya, gue kesel juga orang-orang yang kayak gitu, apalagi yang review bias gitu, nggak ada cerita tentang filmnya di luar filmnya. Tapi mari kita lanjut lagi. Pembahasan utama dari video ini adalah penjelasan post credit scene dari film Captain America Brave New World. Tapi satu fakta yang menarik juga, sebelum adanya post credit scene yang kalian lihat ini, sebenarnya ada post credit scene lain. Kalau mereka nggak melakukan proses syuting ulang, ada 2 post credit scene, tapi akhirnya di finalnya mereka memutuskan cuma 1 saja dan sedikit dirubah, dan kayak percakapan itu disatukan dari post credit scene sebelumnya. Rencana awalnya 2, dimana sesuai dengan beberapa bocoran kita baca sebelumnya, bahwa sebenarnya post credit scene yang pertama dari film Captain America Brave New World itu akan menceritakan dimana Thaddeus Ross ini sudah berubah menjadi Red Hulk, sedang berada di suatu fasilitas. Tiba-tiba datang Bruce Banner dengan bentukan Hulknya tersebut turun, dan mereka saling pandangan mata dan selihat-lihatan, dan boom, setelah itu selesai. Dan ini menandakan bahwa cikal bakal akan terjadinya World War Hulk, dan itu akan bikin kita antusias banget. Dan gue sayang banget kenapa credit scene itu nggak muncul gitu. Apakah mereka sayang budget, atau mereka masih mikir-mikir kalau nggak terrealisasi nanti fans nagi-nagi gitu. Tapi kalau post credit scene antara Bruce Banner dan juga Thaddeus Ross ini ada saling tatap-tatapan, itu
gila, itu bakal jadi pembicaraan di mana-mana dan membuat kita makin hype gitu. Tapi ya udah, mungkin mereka punya maksud tertentu lah. Nah, kita lanjut lagi di post credit scene yang kedua di bagian ending, itu tentu saja lumayan sama dengan post credit scene yang kita lihat di film Captain America Brave New World, di mana di sini memperlihatkan The Leader muncul lagi dan dia nggak di penjara Ralph itu, tapi justru ada di fasilitas laboratorium. Lewat laboratorium ini kita bisa melihat The Leader sedang berbicara dengan seseorang dengan hologram, dan dia mengatakan bahwa dia punya rencana yang lebih besar lagi untuk membalaskan dendamnya. Ini juga menandakan bahwa The Leader akan menjadi main villain di project-project MCU selanjutnya dan dia masih eksis. Ya, kalau kita lihat dari dua post credit scene yang direncanakan muncul sebelumnya, yang udah direview juga sama orang-orang luar dan yang ternyata nggak jadi gara-gara proses syuting ulang, kurang lebih cukup meringkas dari post credit scene yang kita lihat di versi aslinya yang final yang kita lihat di film Captain America Brave New World. Sekarang gue akan sedikit bacakan beberapa dialog yang terjadi di post credit scene tersebut karena gue udah catat full. Yang pertama, Sam Wilson tiba-tiba datang menjenguk si The Leader di Ralph, kemudian dia mengatakan, "Sudah aku bilang kalau kamu itu akan kalah taruhan. Kamu tahu apa yang lucu? Aku tidak berminat mendengar leluconmu. Kamu telah membunuh banyak orang baik saat mencoba untuk membalas dendam." Kemudian Sam melanjutkan bahwa, "Percayalah, kita tidak punya selera humor yang sama." Kemudian The Leader datang mendekati Sam lewat jeruji besi tersebut sambil dia ngomong gini, "Kita hidup di dunia yang sama bukan? Dunia ini yang rela mati untuk kau selamatkan, itu akan datang. Aku sudah melihatnya dalam probabilitas, melihatnya dimainkan hari ini. Kalian semua para pahlawan yang melindungi dunia ini, apakah kalian pikir kalian satu-satunya? Apakah kalian pikir ini satu-satunya dunia? Kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Kapan kalian harus melindungi tempat ini dari yang lainnya?" Artinya di sini The Leader mengatakan bahwa ada dunia lain selain dunia yang sedang kita lihat sekarang, which is itu adalah Earth 616, dan ini tentu saja cenderung menyinggung tentang adanya multiverse. Nah, di sini yang sedikit ambigu, ada banyak orang-orang yang mengatakan bahwa ini akan menyangkut dengan Secret Wars, akan menyangkut dengan Doctor Strange, akan menyangkut dengan Incursion dan sebagainya, akan menyangkut dengan Doctor Doom. Jangan buru-buru dulu. Tentu saja kalau kita lihat dengan dunia dari Hulk ini, apalagi ada sangkut pautnya dengan World War Hulk, tentu saja ini multiverse-nya akan sedikit berbeda. Tentu multiverse-nya sama, tapi lebih ke multiverse underground. Yang ini yang gue pusingkan, kalau memang udah muncul The Leader, kiprahnya di komik itu salah satu villain terkuat juga di Marvel Comic. Ini yang menarik guys. Di satu sisi, Marvel ini sedang menyusun adanya Secret Wars dengan adanya Doctor Doom, ditambah lagi kabarnya bahwa Kang juga bakal masuk lagi untuk membasmi dan juga mengalahkan para superhero kita. Sekarang kita dibikin kacau lagi dengan hadirnya The Leader yang udah melihat probabilitas kemungkinan adanya multiverse. Buat teman-teman udah baca komiknya atau nonton beberapa kartun-kartunya, pasti sedikit tersenyum dan juga kayak antusias banget dengan kata-kata dari The Leader ini. Karena apa? Dari kata-kata dari The Leader ini juga dengan kiprahnya dalam komiknya, ini akan menyangkut dengan konsep The Green Door. The Green Door ini kayak pintu hijau, semacam portal yang menyambungkan makhluk-makhluk yang pernah terdiasi gamma kemudian meninggal itu ditempatkan di bawah multiverse yang paling bawah dan bisa dibangkitkan kembali sama The Leader. Contohnya, misalnya Bruce Banner meninggal karena dia udah kena radiasi gamma, dan itu bisa dibangkitkan kembali oleh si The Leader, tapi dengan ingatan yang baru, dia nggak akan ingat lagi masa lalunya. Which is itu memang bukan Bruce Banner, tapi setiap orang-orang dan juga makhluk yang pernah terserang radiasi gamma atau bahkan minum pilnya, seperti Abomination misalnya meninggal, itu bisa dibangkitkan lagi dan akan terjadi konsep yang namanya World War Hulk. Dan ini benar-benar merepotkan banget. Kalau Marvel memang bikin konsep seperti itu ke depan, wah itu gila parah. Karena kalau di dalam komiknya, si The Leader ini bahkan setelah mati itu bisa hidup lagi lewat Green Door tersebut. Bahkan kalau orang lain tuh kalau dia hidup lagi nggak punya ingatan masa lalu, si The Leader ini justru bisa memanipulasi itu. Dia bisa ingat lagi meskipun udah dibangkitkan, di reset lagi tubuhnya, dia masih ingat gitu. Dan ini dimanfaatkan dengan baik sama The Leader untuk membangkitkan banyak orang yang pernah terkena radiasi gamma dan itu bakal pecah parah, dan dia mengambil makhluk-makhluk dari multiverse bagian paling bawah. Dan di sini ada satu makhluk yang namanya One Below All. Buat kalian yang mungkin masih baru banget mendengar istilah One Below All ini, sebenarnya konsepnya sama seperti One Above All tuh hanya Marvel. Mereka ini sebenarnya satu kesatuan, sama kayak Bruce Banner sama Hulk, tapi bedanya mereka ini punya sifat yang berbeda. Kalau One Above All itu menjaga entitas, menjaga kehidupan, kayak menciptakan dunia Marvel. Nah, kalau One Below All ini justru pengen menghancurkan semua kehidupan, tapi mereka satu entitas yang sama. Yang gue ngeri dan juga nggak expect adalah kok bisa di-spill di sini sama seorang The
The Leader di film Captain America Brave New World juga, di saat orang lagi fokus dengan Secret Wars dan juga multiverse bagian atas. Kok tiba-tiba ada konsep cerita yang akan mengangkat bagian bawah dasar nerakanya si multiverse. Ini yang bikin kita kok shock banget gitu. Apakah Marvel bakal bikin keduanya di waktu bersamaan? Itu sih pecah parah kalau terjadi gitu. Di dalam komiknya The Leader ini pernah mencari inang untuk One Below All ini, akhirnya ketemulah bapaknya si Bruce Banner namanya Brian Banner, karena memang bapaknya ini kan terkena radiasi gamma juga dan akhirnya dibangkitkan lagi mayatnya, dan disinilah Bruce Banner akan menghadapi bapaknya sendiri, dan di sini kekuatannya luar biasa banget. Akhirnya sempat diceritakan bahwa Bruce Banner ini terpisah dengan Hulk, yang pada akhirnya memang akhirnya mereka bersatu dan berhasil mengalahkan si One Below All ini dan menutup pintu Green Door itu. Tapi itu gila, pecah banget. Ini benar-benar konsep World War Hulk itu udah terjadi di sana, dan ini levelnya udah level dewa men. Apalagi kalau udah bawa-bawa nama One Below All yang levelnya setara sama One Above All, gue nggak ngebayangin fase apa yang sedang direncanakan sama Marvel selanjutnya. Apalagi dengan kata-kata dari The Leader tersebut, kalau kedepannya Marvel nggak merubah ceritanya lebih simpel dan dibuat semegah seperti dalam komiknya, jelas ini nggak bisa dibuat bersamaan sama Secret Wars. Ini tentu harus diceritakan setelah fase dari Multiverse Saga, dan akan terjadi namanya fase World War Hulk, dan itu parah banget gitu. Bahkan The Leader ini lebih parah lagi, pernah diceritakan dalam komiknya dia membuat pintu Red Doors. Kalau sebelumnya Green Doors, dia membuat pintu Red Doors di mana dia bisa membangkitkan para mutant, tapi memang pada akhirnya dia menutup pintu Red Doors tersebut untuk membuat para mutant ini berhenti bermutasi dan berkembang biak, dan akhirnya dia memusnahkan para mutant. Gila. The Leader itu kalau dalam komiknya udah paling penjahat yang paling mengerikan, bahkan level dari ancaman itu sama kayak Kang the Conqueror, sama kayak Dr. Doom. Meskipun memang kita lihat di Captain America Brave New World ini kayak lemah kayak gitu doang, ini kayaknya gue yakin nih debut awal. Kenapa dia nggak dibikin meninggal di film Captain America Brave New World? Jelas Marvel punya rencana yang lebih luas lagi terkait dengan World War Hulk sih. Ini gila parah, apalagi kalau udah ada Brian Banner dirasuki sama One Below All dengan kekuatan entitas kayak gitu. Mirip-mirip kayak entitas kayak Null sih. Ini parah, ini bakal kuat banget. Dan ini nggak bisa diceritain. Lagi-lagi gue bilang, ini nggak bisa disatukan dengan konsep cerita dari Multiverse Saga. Ini bakal bertabrakan, membuat kita gagal fokus. Kalau mereka benar-benar pengen mengeksplor dunia Hulk lebih jauh lagi, yap, dari The Leader ini sih kuncinya. Makanya ending dari post credit scene dari Captain America Brave New World itu, kenapa diperlihatkan The Leader-nya bukan diperlihatkan Bruce Banner? Karena memang masa depan dari dunia Hulk ini ada di tangan The Leader, yang akhirnya nanti akan memancing banyak makhluk dari seluruh dunia ini, seluruh multiverse. Hulk itu dipanggil semua, yang meninggal dibangkitkan lagi, yang akhirnya membuat Bruce Banner itu sendiri ketar-ketir bersama dengan Red Hulk. Gila nggak tuh? Itu parah banget. Bahkan di cerita komiknya, The Leader ini pernah jadi Red Leader, karena sempat diceritakan bahwa Red Hulk ataupun Thaddeus Ross ini pengen membangkitkan lagi si The Leader, akhirnya berubah juga jadi merah, jadi Red Leader. Dan kalau kita berkaca dengan yang sudah-sudah seperti film Captain America The Winter Soldier ataupun First Avengers, ini kayaknya mirip-mirip kayak program Arnim Zola. Dia nggak bisa meninggal jadi program. Nah, The Leader itu dia juga bisa memanggil makhluk alam semesta lewat beberapa penemuan-penemuannya itu. Nah, karena dia di film Captain America Brave New World udah terkurung 20 tahunan, udah banyak banget yang dilakukannya, nggak mungkin dong dia cuma meneliti tentang radiasi gamma, mengubah orang jadi Hulk doang, nggak mungkin. Pasti semuanya udah direncanakan. Apalagi dengan konsep dia tiba-tiba menyerahkan diri kayak gitu, jelas semuanya sudah dipersiapkan. Nggak cuman mempersiapkan berubahnya Thaddeus Ross jadi Red Hulk, tapi juga dia mempersiapkan kalau nanti mereka akhirnya bisa mengalahkan si Red Hulk. Nggak mungkin dong dia nggak punya plan B. Semuanya udah direncanakan dari awal. Salah satunya adalah untuk dia bisa meninggal, bisa hidup lagi, bisa mendatangkan makhluk multiversal, khususnya bangsa-bangsa Hulk yang terradiasi gamma. Lagi-lagi ini konsepnya nggak sesederhana yang kita lihat dengan beberapa menit doang dari desain tersebut, karena memang masa depan dari The Leader dan juga yang lainnya masih panjang banget ke depan. Apalagi anaknya Bruce Banner udah ditampilkan di series dari She-Hulk. Kemudian juga Bruce Banner juga udah berubah sepenuhnya bergabung dengan Hulk, dan bisa aja di masa depan diceritakan bahwa Bruce Banner tiba-tiba akan berpisah dengan Hulk tersebut menjadi manusia biasa dan membuat dia jadi lemah, dan itu bakal epic parah. Dan ini bener-bener kayak bisa nih fasenya khusus untuk Hulk aja tuh bisa gitu. Apalagi
Digadang-gadang juga ada cerita Hulk versus Wolverine lah. Karena kayaknya ke depan ada rencana yang sangat besar dari Marvel untuk dunia Hulk ini. Apalagi kita lihat bahwa film Captain America Brave New World bukan lagi fokus ke sosok Captain Amerikanya, tapi lebih fokus ke dunia Incredible Hulk, lebih fokus ke dunia Hulk. Dan kalau memang teori kita ini ke depan benar, jelas gue sangat setuju mereka nggak menampilkan pertemuan antara Red Hulk dan juga si Bruce Banner. Karena memang itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan adanya Green Door nantinya, ada One Below All. Parah. So, kayaknya sejauh ini itu saja penjelasan kita terkait dengan post credit scene dari Captain America Brave New World. Buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai detik ini, gue acungin jempol, salut buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang pengen lebih dekat lagi dengan kita, follow semua akun sosial media kita. Dan thank you buat teman-teman juga yang udah join member, karena itu juga menambah kita, membangkitkan channel kita untuk lebih baik lagi. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah subscribe. Tapi buat teman-teman juga belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.